aja, bisa diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wulida bil Makkah wa tuwfiya bil Madinah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Allahu ta'ala aidan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Amma ba'du. Al-mukarramun, para bapak alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik cendekiawan yang saya hormati, wabil khusus beliau Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang alhamdulillah kehadiran beliau kita nantikan bersama, fa insyaallah nanti juga akan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati beliau Bapak Kiai Haji Dr. Tata Taufik yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati beliau Dr. Andes Kiai Haji Irhas Sobirin selaku PD Pontren Madrasah Diniyah Takmiliyah yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati beliau Bapak Kiai Haji Zulkifli Fadli, mohon maaf. Yang saya hormati beliau Bapak Kiai Haji Makinuddin selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurus Salam Sidogede. Yang saya hormati beliau Bapak Kiai Haji Anang, alhamdulillah. Yang hadir juga yang saya hormati Bapak Bupati Oku Timur yang kita nantikan kehadirannya beliau. Juga yang saya hormati seluruh pimpinan pondok pesantren se-Sumatera Selatan juga alhamdulillah hadir perwakilan dari pimpinan pondok pesantren Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu yang saya hormati,
juga ada perwakilan dari Provinsi Medan, Banten, Lampung yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati. Para masyayikh yang saya hormati dan tidak ketinggalan beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Selatan yang insya Allah diwakili oleh Bapak siapa? Syaharudin yang saya hormati, dan Bapak Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam suasana yang sangat berbahagia ini, pertemuan kita yang relatif singkat ini, sebagai hamba Allah yang mempunyai etika, tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kata yang lebih patut, melainkan marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa taufik hidayah dan inayah kepada kita bersama. Berkah hidayah dan inayah yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bersama bisa bermuajahah, kita bersama bisa bermujalasah dalam rangka kita sama-sama mengikuti acara yang begitu mulia, sosialisasi Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019 yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Mudah-mudahan atas kebersamaan yang baik ini, atas kekompakan kita yang baik ini, langkah-langkah para kiai, para masyayikh, ada yang dari Musi Banyu Asin, ada yang dari Banyu Asin, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi, bahkan juga ada yang dari Lampung, dan ada juga para tutor-tutor yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua yang datang dari seberang sana. Mudah-mudahan Sumbawa, alhamdulillah beliau juga hadir. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua dicatat oleh malaikat Allah merupakan salah satu ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya rahmat beserta salamnya Allah mudah-mudahan tetap disanjungkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang membimbing umat dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman sakawah menuju zaman sa'adah, minadz-dzulumati ilan nur, lumantar ajaran agama Islam, agama yang kita anut bersama ini. Mudah-mudahan dengan kita menganut agama Islam ini selalu bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bisa menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, wabil khusus rombongan Ritso dari seberang sana yang saya hormati. Pertama, tadi disampaikan oleh Muqassimul Auqad bahwa saya diberi waktu kata sambutan dari Ketua Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan. Pertama, saya menghaturkan ribuan terima kasih kepada panitia penyelenggara, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Modern Nurus Salam yang diasuh oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Makinuddin.
Kedua, saya juga menghaturkan ribuan terima kasih kepada para kiai, wabil khusus para kiai pimpinan-pimpinan pondok pesantren se-Sumatera Selatan yang kurang lebih tercatat Pak Haji Syahrudin 450 pondok pesantren. Alhamdulillah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Seumur saya belum pernah terjadi yang seperti ini. Satu-satunya pertemuan semacam ini hanya di pondok pesantren modern Nurussalam, dan sekaligus ini akan diberikan sebuah sosialisasi tentang undang-undang pondok pesantren yang selama ini Bapak Kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat menanti-nantikan apa sih isi-isi dari undang-undang pondok pesantren nomor 18 tahun 2019. Saya tidak lupa dan saya tidak bohong bahwa dari sekian pondok pesantren, wabil khusus 450 pondok pesantren di Sumatera Selatan, otomatis 450 pimpinan pondok pesantren. Saya garis bawahi bahwa dari 450 pimpinan pondok pesantren yang tahu dan yang belum, banyak yang belum tahu tentang isi-isi daripada undang-undang pondok pesantren tahun 2019 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Tentunya kami berbondong-bondong, kami seluruhnya mengharapkan apa yang akan disampaikan oleh beliau-beliau nanti pemateri, mudah-mudahan bisa memberikan suatu kefahaman di tengah-tengah pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Sumatera Selatan khususnya, dan umumnya melebar bisa di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kemarin-kemarin para kiai, para pemateri, anggapannya dari kami pimpinan-pimpinan pondok pesantren itu mengenai hanya satu arah. Bagaimana supaya nanti pondok pesantren itu pertama diakui pemerintah, kemudian dan bagaimana nanti pondok pesantren bila mana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten menggelontorkan sebuah bantuan, tidak ada pembedaan antara pendidikan formal dan non formal. Sadar atau tidak bahwa satu-satunya pendidikan yang tertua di negara Republik Indonesia adalah pesantren, yang selama ini pesantren salafiyah mempunyai kalender pendidikan tersendiri, begitu tidak dicampuri dengan adanya pendidikan formal. Mengikuti zaman yang begitu maju, ternyata pondok-pondok pesantren salafiyah yang ada di Sumatera Selatan ini, yang di dalamnya tidak ada pendidikan formalnya, jauh ketinggalan. Maka untuk itu saya merasa bangga dan senang bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat sangat peduli terhadap pesantren demi untuk bisa mengikuti kemajuan yang sama antara pendidikan formal dan non formal. Yang selanjutnya, saya atas nama Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan yang membawai 450 pondok pesantren, yang jelas di sana sini banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, nasrullah wa fatkum qarib. Aqulu qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami haturkan kepada beliau Kiai Haji Jami'an selaku Forum Pesantren Sumatera Selatan yang telah menyampaikan sambutan beliau. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, sambutan berikutnya adalah sambutan dari Sekjen FKPM. Sekaligus beliau akan menyampaikan sebuah tema dalam sambutannya, kekhasan dan kemandirian pesantren Muadalah. Sambutan beliau akan bersama-sama kita saksikan melalui via Zoom. Kepada beliau Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, pengasuh Pondok Pesantren Termas Pacitan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin cek sound dulu, suara saya bisa didengar dengan baik. Halo? Suara saya bisa didengar dengan baik? Baik, siap. Alhamdulillah. Para kiai yang saya hormati, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Modern Sohibul Bait, Kiai Maginuddin yang saya muliakan, dan seluruh kiai-kiai yang hadir di majelis silaturahim ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada Kiai Zul, ada Kiai Yanang, dan juga para pejabat. Ada sahabat saya di Kementerian Agama, Pak Sobirin, yang saya muliakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, Kiai Amal Zarkashi MA, Profesor, saya selaku Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pesantren Muadalah mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini, silaturahim kita ini, Pesantren Muadalah se-Sumatera Selatan, bahkan tadi ada informasi dari Lampung hadir, juga dari Jambi dan sebagainya dan seterusnya. Kita berharap silaturahim ini bisa menjadi silaturahim yang marhumah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para kiai, para bapak ibu, ayyuhal hudur, apa yang disampaikan Prof. Kiai Haji Amal Zarkashi MA sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pesantren Muadalah terkait dengan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, mohon maaf. Ini penting disosialisasikan oleh wabil khusus pemerintah. Tentu kita akan membantu dalam hal ini. Forum Komunikasi Pesantren Muadalah siap membantu mensosialisasikan undang-undang ini, yang tentu belum lama ini juga sudah diterbitkan Perpres, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2001 tentang pendanaan pesantren. Apa yang disampaikan Kiai Amal benar. Di Kementerian Agama sendiri, mohon maaf Pak Sobirin, ini kadangkala juga di daerah, provinsi, ini belum paham mahiyal muadalah. Apa itu muadalah? Ini nggak boleh terjadi. Oleh karena itu, wabil khusus Forum Pesantren Alumni Gontor mencoba keliling mulai dari Sumeneb, Madura, Banten, dan hari ini ada di Sumatera Selatan dalam rangka ikut membantu pemerintah
catat ini, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang ini dan peraturan presiden ini. Oleh karena itu, kami atas nama Forum Komuni Pesantren Muadalah punya tujuan bagaimana pesantren ini yang sudah mempunyai undang-undang ini jangan didiskriminasikan lagi. Saya harus tegas menyampaikan ini. Jangan sekali-kali pesantren didiskriminasikan lagi. Mohon maaf, kami pesantren yang bertahun-tahun ada di Republik ini, bahkan ada sebelum Republik ini merdeka. Salah satu contoh, pesantren Salafiyah Sidogiri, Pasuruan, berdiri tahun 1700-an, jauh sebelum merdeka, yang ijazahnya tidak diakui oleh negara. Tentu ini sangat membuat kami kecewa waktu itu. Bukan pamer, pesantren kami, Termas, Pacitan, silahkan kalau datang ke Jawa Timur, wabil khusus ke Pacitan, kota 1001 Goa, untuk hadir di pesantren kami. Ahlan wa sahlan. Ada pantai yang indah, goa yang indah se-ASEAN. Silahkan, ahlan. Pesantren kami berdiri 1800-an. Saya sendiri, salah satu korban, ijazah saya, ijazah pesantren saya, tidak diakui oleh pemerintah. Ini, kalau ada lagu dangdut itu, sakit, apa judulnya saya lupa ya kalau dinyanyikan, sakitnya tuh di sini. Ini Masya Allah, nanti kita sudah lama Pak, para kiai mohon maaf merasakan ini, sehingga kami berjuang dengan pondok pesantren yang di nomenklatur negeri ini ada 2 pesantren di Indonesia itu, yaitu pondok pesantren Salafiyah dan pondok pesantren Asriyah, yaitu pondok pesantren modern. Saya sebut sajalah di sini, pondok pesantren modern itu diwakili oleh pondok pesantren Gontor wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kiai Amal sering menyebut itu. Dan ini hadir mayoritas forum pesantrennya Muadalah yang Asriyah. Yang kedua, forum alumni pesantren Gontor hadir. Kiai Zulkifli, Kiai Bupati. Nanti beliau akan cerita ini. Kiai Anang dari Pekalongan yang mewakili alumni pesantren Gontor berusaha keliling ke Nusantara, ke Indonesia ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, ha anada, inilah saya Muadalah. Inilah kami pesantren yang masih eksis, yang sudah punya undang-undang. Woi, ijazah kami sudah diterima negara, ijazah kami sudah formal, ijazah kami resmi. Intinya begitu. Negara ini harus dibantu. Jadi intinya begitu. Ijazah kami, ijazah pondok Gontor, ijazah pondok Termas, ijazah pondok Tebuireng, ijazah pondok pesantren Sidogiri, pondok Lirboyo, pondok Ploso, pondok Tazaka sudah diakui oleh negara. Woi,
Kalau masih ada yang meragukan ijazah pesantren muadalah, saya harus ngomong apa ini? Zolim. Karena kami punya undang-undang. Terus terang saya sebenarnya ingin hadir di acara ini secara fisik, tapi saya ada kegiatan di Jakarta. Saya posisi sekarang di Jakarta. Yang penting kita harus al-harokah barokah. Catat ini Kiai Zul, catat ini Kiai Anang. Al-harokah barokah. Bergerak terus, nanti pasti berkah. Bergerak untuk muadalah. Bahkan kami bertekad, woi pesantren-pesantren, mari kembali ke jati diri kita. Mari kita mandiri. Mari kita mandiri seperti mbah-mbah kita. Judulnya ini kemandirian. Mandiri dalam arti apa? Ijazah yang mandiri, tidak ujian negara tapi diakui oleh negara, itu dilindungi oleh Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Mohon maaf saya berapi-api karena saya masih muda, darah saya masih darah muda. Tapi belum punya istri muda. Mohon maaf. Oleh karena itu para kiai, al-harokah barokah, mari kita bergerak membantu negara untuk mensosialisasikan bahwa prinsipnya pesantren-pesantren sekarang ini yang ada di forum adalah adalah pesantren yang ijazahnya diakui oleh pemerintah. Pak Kiai Amal menyatakan ada logo burung Garuda. Mau mencalonkan polisi, kalau ada yang menghalang-halangi, zalim. Kalau menjadi ASN, ada yang menghalang-halangi dengan ijazah muadalah, zalim. Karena kami sadar, santri kami itu tidak menjadi kiai semua. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi kejaksaan, ada yang menjadi kehakiman, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi petani seperti saya ini. Saya ini petani. Petani yang kiai. Oleh karena itu, terus berjuanglah muadalah. Bahkan cita-cita kami, pesantren-pesantren yang belum bermuadalah, pesantren-pesantren yang belum ikut muadalah, ahlan wa sahlan, welcome. Kami siap mengawal panjenengan untuk tsunami muadalah di Indonesia ini. Di Madura informasinya ada 350-an pesantren ingin migrasi kembali ke khitohnya, ke jalan yang benar, yaitu ikut muadalah yang sangat mandiri dan sangat menghargai kekhasan pesantren itu sendiri. Singkat cerita, kurikulum panjenengan, kurikulum pondok panjenengan silahkan. Muatan lokalnya diperbanyak. Silahkan. Tahun ajaran barunya ikut pemerintah dalam hal ini Juli, mau ikut Syawal, silahkan. Nanti akan spesifik undang-undang pesantren ini nanti saya berharap, karena saya punya hak perintah ini, karena saya sekjen kepada Kiai Zul sama Kiai Anang, mumpung ketemu di forum yang mulia ini, sampaikan undang-undang pesantren secara lengkap. Saya hanya kisi-kisi umumnya saja yang saya sampaikan. Silahkan, ahlan wa sahlan, kami siap membantu panjenengan semua. Bagaimana caranya, mumpung ketemu sama Kiai Anang dan sebagainya, silahkan nanti tanya sama Kiai Anang dan sama Kiai Zul. 350 pesantren semadura siap migrasi ke muadalah. Karena muadalah adalah khitoh.
Hadirin peserta seminar yang berbahagia, kita terkendala dengan sinyal, mohon harap bersabar, mudah-mudahan kondisi ini akan cepat membaik sehingga kita dapat mengikuti sambutan beliau Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, pengasuh Pondok Pesantren Tremas Pacitan. Sekali lagi ada gangguan sinyal, mudah-mudahan kendala ini cepat segera selesai dan kita dapat menyaksikan secara bersama-sama sambutan beliau tentang kekhasan dan kemandirian pesantren Mu'adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Kiai Haji Lukman Haris Dimyati yang telah menyampaikan sambutan mewakili Sekjen FKPM Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, sambutan berikutnya adalah sambutan Kakanwil Sumatera Selatan, sekaligus akan membuka acara silaturahim dan seminar nasional, akan diwakili oleh Kasih Pondok Pesantren dan Mahat Ali bidang Fakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kepada beliau Dr. Andes Haji Saharudin Bacik, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqal khatimi lima sabaqa man nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibul qulub wa dawaiha wa afiyatil ajs wa sifaiha wa nuril abasir wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Irhas Sobirin, Kasubdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Forum Pesantren Sumatera Selatan beserta pengurusnya yang lain. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah beserta pengurus yang lainnya. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Salam, pimpinan Pondok Pesantren dalam Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan Pondok Pesantren dari Provinsi Bengkulu dan Jambi yang sempat hadir pada saat ini. Yang terhormat para narasumber dan segenap panitia pelaksana. Hadirin para undangan, maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan maaf dan salam dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Awalnya beliau akan hadir, tapi mendadak siang kemarin ada agenda
yang harus beliau ikuti. Dannya beliau mewakilkan kepada saya. Dan pada kesempatan saya sekarang ini, saya akan membacakan sambutan tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan silaturahmi Forum Komunikasi Pesantren Mu'addalah dengan pondok pesantren di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, bertempat di Pondok Pesantren Modern Nurul Salam Uku Timur. Sebagai Kakanwil, saya berterima kasih dan menyambut dengan bahagia kegiatan ini dilaksanakan di Sumatera Selatan. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua serta berdampak positif bagi kemampuan dan peningkatan peran pondok pesantren. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia, yang istiqomah melaksanakan ajaran beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, sejarah telah membuktikan eksistensi dan kontribusi pondok pesantren terhadap negara, baik dalam merebut kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan melawan tentara sekutu yang ingin mendudukkan Belanda menjajah Indonesia kembali, yang dikenal dengan resolusi jihadnya atas keputusan ulama NU se-Jawa dan Madura. Sekarang ini peran pondok pesantren masih tetap teguh sebagai benteng pertahanan NKRI dan sebagai pembentuk akhlak mulia anak-anak bangsa. Pondok pesantren sebagai lembaga yang memiliki sejarah panjang dalam pembangunan bangsa ini, pesantren harus membuktikan kepada publik bahwa pesantren merupakan tempat berlabuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu agama, namun juga harus dijadikan sebagai pusat peradaban bangsa yang lebih luas dan kokoh yang didukung oleh basis penguasaan teknologi. Hadirin yang terhormat, Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten kota, memiliki 450 pesantren, terdiri dari 98.786 santri, dan ada dua pesantren mu'addalah, yaitu pesantren Darul Abrol Kabupaten Banyuasin dan Pondok Pesantren Modern Nurul Salam Kabupaten Uku Timur, di mana saat ini kita sedang berada. Pimpinan pondok pesantren yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau, marilah kita membuat gebrakan dan kesepakatan membuat moto pondok pesantren yang disingkat dengan BARI: bersih, aman, rapi, dan indah. Dan marilah kita singkirkan yang selama ini melekat pada pondok pesantren, 2K, 1J, kotor, kumuh, dan jorok. Dan marilah kita tanami lingkungan pondok pesantren dengan tanaman-tanaman yang produktif, yang dapat dinikmati hasilnya, dinikmati buahnya oleh para ustadz dan ustazah, dinikmati buahnya oleh para santri dan santriwati. Tidak ditanami tanaman yang tinggi tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua serta berdampak positif bagi kemajuan dan peningkatan peran pondok pesantren. Akhir kalam, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan silaturahmi dan seminar nasional
dengan tema Peluang dan Tantangan Satuan Pendidikan Muadalah dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Saharudin Bajik yang telah mewakili Kekanwil Sumatera Selatan. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada acara inti kita hari ini, yaitu seminar nasional. Mari kita ikuti acara ini secara seksama dan hikmah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ini. Dan seminar ini akan dipandu oleh moderator kita Al-Ustadz Mehdar Badruz Zaman MM. Kepada beliau kami berikan waktu yang seluas-luasnya. Mohon izin para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara kegiatan silaturahim dan seminar nasional Forum Komunikasi Pesantren Muadalah yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memoderatori jalannya acara seminar. Pertama yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi yang sambutannya sudah sama-sama kita simak bersama tadi. Yang kami hormati pula Kiai Haji Lukman Haris Dimyati selaku Sekjen FKPM yang juga telah memberikan pemaparan singkat tentang bagaimana kekhasan dan kemandirian pesantren yang sudah sama-sama kita simak via Zoom tadi. Yang kami takzimi pula ayahanda kami, pengasuh Pondok Pesantren Modern Nurul Salam, Dr. Andes Kiai Haji Makinuddin, yang kami takzimi pula narasumber yang hadir pada seminar nasional pagi hari ini, Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, Nusa Tenggara Barat, Dr. Kiai Haji Tata Taufik, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kuningan Cirebon. Hadir pula di tengah-tengah kita Dr. Andes Haji Irhas Sobirin selaku Kepala Subdirektorat PMDT Ditpede Pontren Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati pula para kiai, termasuk diantaranya adalah beliau Kiai Haji Jamingan selaku Ketua Forum Pesantren di Sumatera Selatan, Kiai Anang Rigza yang juga termasuk ke dalam rombongan tim FKPM yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah para hadirin pengasuh Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu yang hadir pada kesempatan hari ini merupakan sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa bagi kita, bagi wilayah Sumatera Selatan, bagi pondok pesantren di seluruh Sumatera Selatan, khususnya kita sebagai pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Kehadiran beliau semoga membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian bisa menular ke keluarga kita dan ke santri-santri kita yang ada di pondok pesantren kita masing-masing. Pada kesempatan ini, seminar ini mengusung tema tentang peluang dan tantangan satuan pendidikan muadalah dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Yang artinya kita akan membahas dan sama-sama menyimak bahwasanya pondok pesantren sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua FKPM dan Sekjen FKPM tadi akan gagah berdiri bersanding dengan satuan pendidikan nasional lainnya. Pondok pesantren akan memiliki keunggulan berdasarkan kekhasan dan kemandiriannya masing-masing. Oleh karena itu, untuk dapat memahami materi kita secara lebih mendalam dan mendetail, marilah kita dengarkan bersama pemaparan dari para narasumber yang hadir pada pagi hari ini, diawali dengan prakata dari Kiai Haji Anang Rigza. Kepada beliau dengan segala takzim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun Kiai Makinuddin, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Nurus Salam, Sohibul Makan wa Sohibul Makanan, Kiai Dr. Zulkifli Muhadli, ini beliau Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor. Kurang lebih anggotanya sekitar 1000 pesantren. Ini Kiai yang bupati, tapi bukan bupati yang Kiai. Jadi sudah pernah jadi bupati 2 periode. Nampaknya Pak Gubernur yang akan datang nanti teman beliau 1 periode ketika jadi bupati. Kiai Haji Dr. Tata Taufik ini presidennya para kiai. Jadi nampaknya kiai juga punya presiden. Presiden Persatuan Pengasuh Indonesia. Ini anggotanya tak terbatas. Karena semua pesantren berarti masuk di anggota beliau, Salafiyah dan Asriyah. Yang tadi sambutan Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Zarkasi dan kemudian sekjennya Kiai Haji Lukman Haris Dimyati itu adalah Ketua Umum dan Sekjen Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, yang sekarang ini anggotanya baru kurang lebih sekitar 70 pesantren saja. Dan tadi Kiai Lukman bilang akan ada tsunami muadalah, mudah-mudahan dalam waktu ini bukan 70 lagi, 700 dan 7.000 pesantren. Bapak Kepala Kanwil Kemenak Sumatera Selatan atau yang mewakili, kemudian Kiai Haji Jami'an, berarti ini kiainya para kiai. Karena Kiai Jami'an kan, Jami'an ini disatukan dalam beliau. Saya baru kenal tapi sudah akrab langsung dengan beliau ini. Kiai Makbul, ya mohon maaf kalau nggak salah ya, betul, selaku Badan Wakaf dan juga Forum Ketua Umum FKUB. Para kiai yang hadir, yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya ingin mengantarkan saja bahwa acara ini itu awalnya adalah bincang-bincang dari 3 asosiasi. Pertama adalah Forum Komunikasi Pesantren Muadalah FKPM, yang ketua dan sekjennya adalah Kiai Amal dan Kiai Lukman Haris Dimyati. Yang kedua adalah P2I yang presidennya adalah Kiai Tata Taufik. Kemudian yang ketiga adalah FPAG, yang ketua umumnya adalah Kiai Zul. Ini kita ini roadshow safari dari mulai Sumeneb, PP Al-Amin di Madura, itu juga berkumpul, dihadiri oleh 350 kiai-kiai se-Jawa Timur, Madura dan sekitarnya. Lalu kita menuju ke Banten. Di Banten kita berkumpul di Darul Qolam, Gintung, Banten. Lalu geser lagi ke PP Al-Mizan. Di sana kita kumpul-kumpul dengan kiai-kiai se-Banten. Geser lagi ke PP Nurul Iman, Parung, Bogor, yang santrinya 15.000 gratis semua itu. Geser lagi ke PP An-Nur, Cidokom, Bogor. Lalu hari ini di PP Nurus Salam, mana ini, Oku Timur, Belitang. Dan nanti akan geser ke Lampung. Lampung ini ada 3 pesantren yang kita kunjungi. Ini sebetulnya adalah dalam rangka membantu pemerintah RI dalam hal ini Kemenak untuk sosialisasi undang-undang pesantren. Kemenak ini kalau sosialis sendiri kan terbatas. Nah, kita dorong pesantren ini, Kemenak ini untuk sosialisasi ini. Undang-undang Muadalah ini sudah disahkan 2019,
sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Maka tugas kita adalah orang, terutama wabil khusus para pengampu pesantren, masyarakat umum juga termasuk, harus memahami betul apa itu undang-undang pesantren. Jangan sampai salah paham terhadap undang-undang pesantren, kemudian yang terjadi adalah ya, karena su'ul paham itu annasu a'da'u ma jahilu, menjadi kontraproduktif dengan gerakan keumatan yang sedang kita lakukan ini. Nah, menurut informasi dari Kemenak, jumlah pesantren kurang lebih 28.000. Sejak adanya undang-undang ini terbit 2019 sampai sekarang ini 31.000. Berarti dalam kurun 2-3 tahun ini sejak ada undang-undang pesantren, pertumbuhan pesantren tambah kurang lebih 3.000 pesantren lagi. Nah, ini kan luar biasa. Sehingga dengan itu ini harus difahami. Oleh karena itu, pertama terima kasih kepada Kiai Makunuddin yang sudah berkenan menjadi sohibul makan wal makanan. Ini kok pas ya, makan, makanan, Makinuddin. Ini agak mirip-mirip gitu. Jadi ini taufik minallah gitu. Dan nampaknya luar biasa yang hadir segini banyaknya, antusiasnya. Dan melalui forum komunikasi pesantren Muadalah itu sebetulnya, itulah forum yang menyatukan pondok-pondok salaf dan pondok-pondok asriyah. Jadi dalam FKPM itu salafiyah dan asriyah itu la farqa. Kenapa? Karena semuanya sama, khitohnya sama. Pesantren ini harus direkognisi, diafirmasi, difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara, tanpa mengubah kekhasan, keragaman, dan kemandirian pesantren. Kalau bahasanya Kiai Amal, cek kosong. Jadi pondok itu dikasih cek kosong, silahkan tulis sendiri maunya apa. Nah, undang-undang pesantren ini dirumuskan, didesain, dan dirancang oleh para kiai pesantren. Jadi ini undang-undang yang dalam penyusunannya dari awal sampai akhir, sampai kepada turunannya melibatkan pesantren. Saya kira itu supaya difahami bahwa ini kegiatan adalah kegiatan bersama, kegiatan dari FKPM, P2I, FPAG, Forpes Sumatera Selatan, kemudian Nurussalam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan selalu. Kita ikuti nanti paparan dari Kiai Zul dan Kiai Tata, dan nanti insya Allah sesi kedua masih akan ada paparan-paparan berikutnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.